Baik, Kakak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama fitur yang mungkin di tahap terakhir ya. Setelah kita menjelaskan pelanggan, pemasok, maka pada perlatihan kali ini kita akan sama-sama membahas bagaimana menginput transaksi yang tidak bisa diinput di pelanggan, yakni di pembayaran faktur dan pembayarannya, atau pemasok, yakni berupa tagihan dan pembayarannya. Di akuntansi ini sebenarnya kuncinya di sini, di entry journal. Di entry journal ini adalah data yang pernah kita input baik melalui fitur pelanggan maupun fitur pemasok. Nah, yang jadi masalah adalah bahwa di tahap ini kita harus sedikit mengetahui aturan basic dari akuntansi, yakni aturan debit kredit. Di aturan debit kredit itu kita harus tahu kapan akun itu didebit dan kapan akun itu dikredit. Walaupun pada kenyataannya nanti ketika praktek itu mengalir begitu saja karena kita sudah tahu, sudah sering kita input. Nah, yang kita input di sini adalah transaksi yang tidak terkait dengan pelanggan dan pemasok. Contohnya adalah membayar listrik, membayar air, membeli makan konsumsi, termasuk gaji. Walaupun nanti ada cara, ya kami bilang trik ya, cuman untuk sementara bisa lewat sini dulu. Contohnya ini misalnya kita membayar listrik ya. Ini kita pakai bawaannya, nomornya, tanggalnya tanggal hari ini, jenisnya operasi lain. Nah, ini yang saya maksud ya, tambahkan baris. Kita mau bayar listrik kan? Nah, kita tulis listrik. Nanti akan muncul. Ini biaya listrik. Rekanannya bisa diabaikan. Kemudian langsung ke debit. Nah, kenapa debit? Kalau biaya bertambah itu di debit. Nanti cara ngontrolnya bagaimana? Misalnya kita bayar listrik 300.000. Nah, ini di tab terus sampai atau tambahkan baris, muncul di baris begini. Nah, bayarnya listrik itu pakai apa? Pakai kas di tangan. Maka kita ambil kas di tangan. Nah, ini kalau kas keluar itu dia harus dikredit ini. Ya, dikredit. Nah, ini sudah seimbang. Ini harus imbang jumlahnya debit kredit ini. Debitnya 300, kreditnya 300. Ini kalau sudah imbang, kita klik rekam. Kalau mau di print bisa. Kalau misalnya ini salah, kebalik, ya kita klik balikan entry. Jadi yang listrik jadi kredit, yang kas di tangan jadi debit kalau salah. Ini contoh pertama. Contoh kedua, misalnya kita referensinya abaikan ya, otomatis nanti. Misalnya kita mau, ternyata persediaan ATK yang kemarin kita beli itu kita hitung di akhir bulan misalnya itu tinggal sekian misalnya. Tinggal sekian. Nah, ini misalnya kita tulis perlengkapan kantor. Ini biaya ya, pemakaian perlengkapan kantor. Misalnya kita hitung selama 1 bulan misalnya. Hitung udah habis sekitar 150.000 misalnya. Nah, ini di sini bukan kas karena kita tidak memakai kas, tapi kita memakai persediaan ATK yang kemarin kita beli 150, otomatis terisi di kredit ya. Begitu.
Kalau sudah imbang, kita rekam. Misalnya kita mau mengisi kas kecil, misalnya. Kita klik baru. Referensinya biar otomatis. Kita klik baru ya. Kita mau ngisi kas kecil. Nah, ini kas kecil. Tekanan udah. Coba kita isi kas kecil. Sebesar 500.000. Ngambilnya dari uang apa? Bank Mandiri. Nih. Maka otomatis di sisi kredit. Kalau sudah imbang, kita klik rekam. Sudah caranya melihat entry jurnalnya. Ini ya. Ini yang sudah dibayarkan. Nah, ini jurnal entry ini sekali lagi untuk menginput transaksi-transaksi yang tidak bisa dimasukkan di pelanggan dan pemasok bersifat umum. Entah itu jurnal penyesuaian, entah itu pembayaran biaya-biaya operasional. Nah, ini masuk ke sini. Mungkin itu yang bisa dijelaskan. Terima kasih.